Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan latihan ulangan bab 5 Bahasa Indonesia kelas 6 untuk bagian C. Perhatikan judul teks eksposisi berikut. Makanan bergizi. Tulislah 3 perkiraan informasi berdasarkan judul teks tersebut. Nah, ini bisa berbeda-beda. Caranya adalah misalnya contohnya ini, misalnya nomor 1 yang A. Nah, ini contohnya ini makanan gizi seimbang. Manfaat dan tujuan makanan ini, manfaat dan tujuan makan makanan dengan gizi seimbang dan prinsip gizi seimbang. Nah, ini yang A. Tulislah sebuah teks eksposisi dengan judul tersebut. Tulislah teks dalam 3 paragraf, kalimat efektif dan gunakan kalimat efektif dan kalimat baku. Nah, ini tergantung, jadi misalnya kita bisa membuat teks berdasarkan yang ini. Nah, misalnya contohnya ini yang B ya. Nah, makanan gizi seimbang merupakan susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup, dan mempertahankan berat badan norma secara teratur. Nah, gizi seimbang yaitu apabila asupan makan cukup secara kuantitas, kualitas, dan mengandung berbagai gizi yang dibutuhkan tubuh. Yang ini. Nah, kemudian yang ini. Ini contohnya, jadi jawabannya bisa berbeda-beda. Nah, ini kemudian selanjutnya nomor 2. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 2 sampai nomor 5. Nah, ini dibaca tentang makanan bergizi seimbang. Nah, apa pengetahuan lama yang kamu ketahui tentang topik teks tersebut? Nah, apa pengetahuan baru yang didapatkan setelah membaca teks tersebut? Tulislah perbandingannya. Nah, ini contohnya saja berarti. Nah, yang ini berarti pengetahuan lamanya, misalnya tubuh memerlukan makanan yang bergizi agar sehat. Nah, tiap orang memiliki kebutuhan makanan gizi yang berbeda. Nah, ini makanan bergizi seimbang merupakan makanan sehat. Nah, ini misalnya contohnya pengetahuan lama kita. Nah, ini pengetahuan baru yang kita ketahui setelah membaca teks tersebut. Mengonsumsi makanan harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh dalam porsi yang seimbang. Yang ini. Nah, kemudian nomor 3, bagaimana pengelompokan bahan-bahan makanan bergizi seimbang? Nah, itu ada itu makanan sebagai sumber energi, yaitu contohnya beras, jagung, gandum, dan umbi-umbian. Kemudian makanan yang mengandung zat pembangun, yaitu sayur dan buah-buahan. Kemudian makanan yang mengandung zat pengatur, yaitu ikan, telur, ayam, dan kacang-kacangan. Nah, ini kalau yang pengelompokan dalam makanan bergizi seimbang. Selanjutnya nomor 4. Bandingkan perkiraan informasi yang kamu tulis pada nomor 1 dan informasi yang kamu peroleh setelah membaca teks tersebut. Nah, ini. Nah, kalau yang ini informasi pada nomor 1 yaitu makanan gizi seimbang, manfaat dan tujuan makanan dengan gizi seimbang, prinsip gizi seimbang. Nah, informasi setelah membaca teks yaitu dampak dari makanan tidak teratur, jenis-jenis asupan zat gizi, dan kelompok bahan-bahan makanan gizi seimbang. Selanjutnya, nah ini jawabannya bisa berbeda-beda. Nomor 5, tulislah satu kalimat majemuk bertingkat yang ada dalam teks tersebut. Nah, yaitu kita perlu makan dengan teratur setiap hari agar tubuh berenergi. Nah, ini kalimat bertingkat. Nah, ini kita perlu makan dengan
teratur setiap hari. Nah, ini jadi agar tubuh berenergi. Nah, ini kalimat bertingkat. Nah, demikianlah pembahasan latihan ulangan bab 5 bagian C. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.